Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke teman-teman, kali ini saya akan bacakan readingan tentang seseorang yang pernah menyakiti kamu. Apakah ada niat mencari dan ingin meminta maaf sama kamu? Gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang dulu pernah disakiti, atau mungkin baru-baru ini dihianati, disakiti, dihancurkan. Jadi kita akan lihat ada nggak sih niat dia ingin menemui, mencari kamu, atau meminta maaf sama kamu. Ya, jika readingan beranda kamu, mungkin ini untuk kamu, dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Jadi tema kita tentang apakah dia yang menyakiti kamu habis-habisan, yang menghancurkan kamu habis-habisan, akan ada niat mencari kamu, menemui kamu, dan meminta maaf. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang masih sakit banget ya, masih mengenang semua kesakitan itu, masih mengenang semua pengkhianatan atau mungkin kehancuran yang pernah dia lakukan ke kamu. Jadi kamu kayak sering berpikir ada niat nggak dia tuh mau ingin meminta maaf atau mencari kamu. Di sini yang aku lihat ada, cuma di sini dia lagi menunggu waktu yang tepat. Dia sedang menyesuaikan dirinya dulu, karena dia tahu kelakuan dia, perbuatan dia ke kamu itu membuat dia saat ini nggak mungkin dengan mudahnya masuk dalam kehidupan kamu lagi. Gitu. Sebenarnya saat ini dia kayak masih berpikir ya teman-teman, sampai dia berpikir itu hilang kendali, mungkin sampai kebalik ya untuk cara berpikir dia di sini ya, yang aku lihat ya, hingga dengan berpikir dengan matang, dengan perbuatan dia, dengan penyesalan, hingga dia itu ingin bagaimana caranya untuk bisa menunggu waktu yang tepat untuk menemui kamu dan meminta maaf di sini. Sampai-sampai dia membalikan kepala dan kakinya gitu. Jadi dia berpikir ini, menyesuaikan diri ini karena dia tahu gitu, kesakit hatian di kamu, kehancuran kamu, perbuatan dia yang pernah benar-benar menghancurkan, menyakitin kamu ini tidak akan ada maafnya untuk dia gitu. Jadi dia berpikir sampai kepala itu di bawah ya, dan kaki itu di atas, karena dia bingung caranya untuk menyesuaikan diri kamu ke dia lagi gitu, menyesuaikan diri dia ke kamu lagi, karena dia sadar atas perlakuan dia ke kamu gitu ya. Jadi niatnya ada di sini gitu ya, keinginan untuk menemui atau mencari kamu dan meminta maaf di sini. Dia ingin mengulang semuanya lagi. Dia datang itu ingin berubah. Dia kayak ingin meyakinkan kamu bahwa dia sudah berubah menjadi versi yang terbaik gitu. Ya, jadi niat dia ke kamu memang menurut kamu mungkin kamu kayak merasa benar-benar gak ada kata maaf lagi, atau mungkin kesempatan untuk dia, karena perbuatan dia ke kamu itu benar-benar membuat kamu saat ini belum bisa move on atau bangkit ya. Rasa trauma yang dia berikan membuat kamu atau beberapa teman-teman yang saat ini masih mengingat semua itu. Orangnya jahat ya, sakit banget yang kamu rasakan saat ini gitu. Cara berbicaranya kasar, perbuatannya kasar, perlakuan dia ke kamu juga kasar, yang membuat kamu mungkin benar-benar kayak berpikir untuk beberapa kali lagi kalau ingin memberikan kesempatan sama dia ya. Jadi dia akan hadir dengan versi yang terbaik ya. Dia ingin berubah demi kamu, dia ingin memperbaiki semuanya dan mengulang kembali. Ada niatan seperti itu. Karena yang aku lihat di sini, mungkin saat dia memutuskan untuk mengkhianati kamu atau menghancurkan kamu atau pergi dari kehidupan kamu, dia merasa mungkin dia akan mendapatkan sosok yang lebih baik, dia akan lebih banyak yang suka sama dia, dia akan menerima kehidupan yang lebih baik. Padahal di sini tidak seperti itu ya. Walaupun saat ini nggak pernah komunikasi atau mungkin nggak ada pernah bertemu, dia masih sering memantau kamu, masih sering memata-matai kamu ya melalui sosial media, atau mungkin dia
mencari tahu kamu atau mencari tahu keadaan tentang kondisi kamu dengan teman dekat kamu gitu. Karena yang aku lihat dia masih sering memantau dan memata-matai kamu tak dengan diam gitu. Ya, jadi buat teman-teman yang saat ini mungkin merasa readingan ini untuk kamu masih terlalu sakit banget, tapi rasa sayang itu masih ada. Rasa cinta itu masih ada dan masih ada pengharapan di dalam diri kamu agar dia hadir dan meminta maaf, dan kamu kayak berpikir ingin mengulangnya kembali jika dia dengan versi yang terbaik. Oke, kamu memiliki pikiran seperti itu ya, is okay gitu ya. Semua kembali ke pribadi masing-masing ya teman-teman, karena yang aku lihat dia akan hadir memang dengan versi yang terbaik, tetapi tidak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi bisa dibilang dia akan hadir, memohon, meminta maaf, dan dia akan berjanji bahwa dia akan setia dan tidak akan mengulangi semua perbuatannya ke kamu, karena di sini ada niat ingin berubah, benar-benar ingin berubah demi kamu. Tetapi itu sepertinya kan hanya trik ya, karena mungkin yang aku lihat dia belum bisa mendapatkan sosok yang lebih dari kamu. Jadi takutnya di sini kamu hanya dijadikannya seseorang yang menjadi pelarian saja untuk dia. Karena yang aku lihat di sini, dia tipe orang yang keras kepala, tipe orang yang egois. Jika marah, dia melontarkan kata-kata kasar dan mungkin membuat kamu benar-benar terpuruk di sini. Ya. Jadi buat teman-teman yang merasa readingan ini untuk kamu, jika ingin kembali, jika ingin memberikan maaf, dipikirkan terlebih dahulu ya. Kalau teman-teman berniat ingin memberikan dia waktu untuk berubah atau waktu untuk memberikan dia pemaafan, ya nggak apa-apa sebenarnya. Tetapi kalau untuk kembali lebih baik dipikirkan dengan secara matang, dampak baik buruknya ke depannya bagaimana. Karena penyesalan itu akan hadir ketika sudah terjadi. Ya, jadi itu tadi ya, dia akan berusaha, dia akan bekerja keras di sini untuk bisa kamu tuh percaya sama dia. Ya, karena yang aku lihat di sini niat atau usaha di sini ada gitu untuk bisa meminta maaf dan kembali menjalin hubungan sama kamu gitu ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini mungkin masih sering memikirkan seseorang yang pernah menyakitin kamu, karena luka yang dia berikan itu masih terlalu besar ya. Luka yang dia berikan itu masih terlalu basah, belum kering gitu. Jadi kamu masih sering memikirkan apakah dia itu ada niat untuk kembali, apakah ada niat untuk meminta maaf, apakah ada niat untuk mencari dan menemui kamu. Ada. Dan kemungkinan besar dia akan melawan semua sikap gengsi dia, sikap malu atau rasa takut dia ya. Karena di sini rasa takut, rasa malu itu ada gitu, besar, gengsinya juga besar karena di sini dia malu. Perlakuan dia ke kamu seperti apa dan dia akan kembali dengan seperti apa. Itu yang dia malu dan dia takut di sini kamu tidak meresponnya atau mungkin kamu malah membuang dia gitu. Ada pikiran seperti itu, tapi di sini dia mencoba untuk melawan semuanya. Karena di sini dia merasa dia sama kamu itu jawaban untuk dia gitu. Kayak dia merasa kamu itu seseorang yang sebatin sama dia gitu. Tetapi di sini aku lihat konflik batin antara kamu dan dia itu tidak cocok gitu ya. Jadi buat teman-teman yang masih sering memikirkan dia, ya menurut aku kalau memang dia nanti hadir atau mungkin saat ini dia sudah hadir, dia sudah meminta maaf, dia sudah memohon ampun sama kamu dan meminta kamu untuk memberikan dia kesempatan, kamu harus dipikirkan lagi ya, karena dia masih dengan sikap dia atau sifat dia yang ingin bebas ya teman-teman. Dia belum mau dikekang, dia belum mau dibatasin di dalam hubungan, dia belum mau benar-benar di satu hubungan aja gitu. Jadi tipe orang yang memang ingin bebas dan masih akan mencari sosok orang lain lagi gitu saat sama kamu. Jadi tipe orang yang mudah bosan gitu, tipe orang yang bisa dibilang nggak setia gitu. Jadi makanya di sini sebelum memutuskan harus dipikirkan terlebih dahulu ya. Karena yang aku lihat di sini terlalu banyak kesakitan yang dia berikan akan kamu rasakan kembali jika kamu merasa sama dia kembali, karena momen sakit itu begitu besar gitu ya. Momen kesakitan walaupun dia berjuang berusaha untuk berubah. Dan aku lihat perubahan itu juga tidak akan bertahan lama karena ini sifat asli. Jadi kalian tidak bisa merubah seseorang menjadi versi terbaiknya. Walaupun mau bagaimanapun dia merubah dirinya, mau berusaha atau bekerja keras bagaimanapun dia merubah dirinya, oke, 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun dia bisa berubah dengan versi yang terbaik. Tetapi selanjutnya dia akan berubah pada versi aslinya, karena ya namanya manusia ya, perubahan sikap itu pasti akan terjadi. Jadi perubahan sikap itu pasti akan terus berubah.
Jadi sampai kapanpun dia akan berubah dia akan seperti sikap aslinya, maupun walaupun dengan sekuat tenaga dia berusaha merubah dirinya menjadi versi yang terbaik, kecuali dia benar-benar sudah mendapatkan karma atau mungkin perlakuan yang sama, atau mungkin penyesalan yang sangat amat terdalam atas perlakuannya ke kamu. Ya, jadi orang yang sudah pernah berkhianat, orang yang kasar, orang yang pernah berselingkuh atau mendua, itu akan kembali seperti versi aslinya. Jadi sarannya buat teman-teman yang saat ini merasa readingan ini untuk kamu, atau mungkin dia sudah hadir, dia sudah meminta maaf, dia sudah memohon ampun, dia sudah ingin berubah dirinya, dia ingin berjuang lagi untuk kamu, atau mungkin ingin pada hubungan lagi sama kamu, silakan tetapkan pilihan kamu, pikirkan dengan secara baik, dan jangan sampai ada penyesalan di akhirnya nanti ya. Karena yang aku lihat ke depannya pun kamu akan merasakan hal yang sama dan tidak ada hal yang lebih baik dari saat ini. Jadi ya menurut aku lebih baik kita mencari orang baru yang belum tahu sifat dan wataknya, daripada kita menjalin hubungan dengan orang yang sama, dengan sikap yang sama ya. Jadi kurang lebih seperti itu pembacaan kartu tentang dia yang telah menyakiti kamu. Akan mencari kamu, niatnya ada, akan menemui kamu, niatnya ada, dan meminta maaf itu juga akan ada perjuangannya ya. Resonate atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Jadi perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang, bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Saya ingatkan kembali, kartu ini hanya bayangan ya teman-teman. Semua kembali lagi kepada Yang Maha Kuasa. Jangan terlalu terpatok sama kartu ya. Oke, di sini jadi untuk zodiak Scorpio, zodiak Virgo sama Cancer ya. Jadi 3 zodiak Scorpio, Virgo dan Cancer. Tapi bisa untuk zodiak lainnya, tapi lebih cenderung di 3 zodiak ini ya. Terima kasih buat teman-teman yang bersedia udah selalu subscribe, like, comment, and share. Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, keberuntungan, serta kebaikan selalu di dalam kehidupan kamu. Terus tetap berpikir positif dan harus bisa membahagiakan diri sendiri ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.